Sungguh demi Allah, hanya orang-orang beriman yang amal solehnya banyaklah yang akan kuat menjalani hari-hari berat itu. Hanya orang-orang beriman yang amal solehnya mumpuni yang akan kuat menghadapi hari-hari berat itu. Kalau tidak, berguguran imannya. Bahkan sampai-sampai ketika dia berkeinginan mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Akan banyak orang-orang yang putus asa hidup, orang-orang yang gila, dan orang yang tidak peduli lagi ini agama, ini halal, ini haram, pokoknya apa yang bisa untuk menyelamatkan hidupnya. Kaum muslimin, perintah Nabi, perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh. Taib, ibarat Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, menjelang kemunculan Al-Mahdi, kita akan menyaksikan merajalelanya kesewenang-wenangan, kezaliman kepada umat Islam secara khusus di muka bumi. Terasa nggak? Udah nggak? Kezaliman merajalela, kesewenang-wenangan, kesemena-menaan kepada umat Islam dan Islam di muka bumi terasa betul. Kezaliman merata di mana-mana. Dan itu sudah tidak malu-malu lagi orang-orang zalim ini mempertontonkan kezaliman mereka. Ulama tidak lagi disayangi, umat Islam betul-betul dipecundangi, dan Islam sendiri dibully, Islam sendiri dihinakan dan sebagainya. Selanjutnya menjelang Al-Mahdi ini muncul, sungai Ofrat di Irak mengering. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. La taqumus hatta yahsiral furat. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu sungai Efrat. Sungai Efrat ini satu di antara 3 sungai terbesar di Timur Tengah. Sungai Nil, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat. Sungai Efrat ini kaum muslimin, kepalanya ada di Turki, lehernya ada di Syria, bodinya ada di Irak, dan ekornya atau ujungnya ada di Iran. Ini Sungai Efrat. Coba lihat perkembangan Sungai Efrat di New York Times tanggal 12 Februari 2013. Lihat di New York Times, buka Google. Kalau mau buka Google, lihat. Apakah yang saya sebut ini benar atau tidak? NASA Amerika menyebutkan bahwa pada pertanggal ini, teknologi kami telah melihat air Sungai Efrat di Irak telah susut 60%. 60% nyusutnya. Tahun berapa itu? 2013. Dan 2014 menurut perkiraan kami Sungai Efrat akan kering total. Ternyata April 2014 Sungai Efrat kering total. Sampai hari ini sudah tidak berair sedikit pun. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yahsiral furatu bijabalin min zahab, sehingga Sungai Efrat nanti mengering, lalu setelah dia mengering akan mulai tersingkaplah gunung emas. Emas asli, Pak, jangan ditakwilkan macam-macam. Kemunculan atau ditemukannya gunung emas ini menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi akan berduyun-duyun, berbondong-bondong datang ke sana, membawa senjata-senjata mereka. Mereka saling berperang memperebutkan gunung emas ini. Mereka akan saling membunuh seluruh laki-laki satu bumi. Setiap 100 orang laki-laki terbunuhlah di situ 99 orang, satu yang tersisa. Masya Allah. Ibu masih ingat nggak dengan George Walker Bush atau George Bush? Masih ingat Pak dengan makhluk yang satu ini? Masih ya. Di depan gedung putihnya, sebelum beliau diganti oleh Barack Obama dulu, beliau berpidato berapi-api, dan pidato ini masih ada di YouTube. Apa pidato beliau? Satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia, apapun yang terjadi akan menjaga, melindungi emas ini dari dijarah dan terjatuh ke tangan-tangan para penjahat yang tidak bertanggung jawab. Yang penjahat itu siapa? Yang penjarah itu siapa? Maling itu siapa? Perampok itu siapa? Tapi yang penting
Apa yang disampaikannya tadi itu loh. Satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Masya Allah. Masya Allah. Ini yang menjadikan alasan dan alasan terkuat Barack Obama di 2014 pada bulan keempat tidak jadi menarik 135.000 pasukan daratnya yang menyebar di negara-negara Teluk. Nggak jadi ditarik ke Amerika, Pak. Padahal secara finansial Amerika sudah sangat tidak sanggup lagi membiayai bala tentaranya ini. Tapi nggak jadi ditarik. Dalam rangka apa? Dalam rangka persiapan untuk menyelamatkan, bahasa mereka ya. Menyelamatkan, bagi saya bahasanya paling cocok persiapan untuk merampok dan memenangkan pertarungan memperebutkan emas di Irak. Ini diketahui oleh Cina, diketahui oleh Rusia, diketahui oleh India dan negara besar timur tahu ini. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, akan ada pertempuran besar nanti di Irak. Wajar toh kalau Donald Trump, siapa lagi makhluk yang ini? Kok Donald Bebek? Udah susah-susah dikasih nama cantik-cantik oleh orang tuanya Donald Bebek. Donald Trump. Donald Trump sekarang menambah lagi pasukan dan memastikan pasukannya dipasok lebih banyak menuju ke Irak. Sekarang ini, alhamdulillah. Kenapa? Lebih mempercepat kematiannya. Umat Islam seluruh dunia bersumpah demi Allah, masa Donald Trump adalah masa terakhir Amerika Serikat ada di bumi ini. Subhanallah. Donald Trump sekarang betul-betul memperlihatkan kegilaannya. Kayaknya nggak jadi saya diundang ke Amerika ini. Ngomong kayak gini nih, ada intelijen dari CIA nih habis nih. Yang namanya Zulkifli jangan izinkan masuk Amerika. Kita mau diundang kabarnya untuk 2 minggu di sana. Iya, mudah-mudahan nggak jadi. Sekarang saya nggak minat, kabarnya orang-orang yang mau masuk ke sana diperlakukan secara hina. Apalagi dia ustadz, apalagi dia ada ciri-ciri Islamnya. Apalagi nama saya Zulkifli Muhammad Ali. Full Islam. Nggak usah diomongin, memang udah jenggot. Taib kaum muslimin, ini yang disampaikan oleh George Walker Bush disambut oleh Barack Obama, dan sekarang di zaman Donald Trump makin jadi-jadi. Donald Trump mengerahkan militernya, persenjataannya menuju ke bumi Irak. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kenapa Rusia kekeh habis-habisan untuk bisa menggait Suriah dan bahkan mendirikan pangkalan-pangkalan militer di sana? Persiapan menuju Irak, kan cuma tetangga itu. Persiapan menuju ke Irak. Cina juga begitu, masuk membawa kapal-kapal tanker mereka, kapal-kapal tempur mereka mendekat ke arah sana. Pendekatan menuju kepada perang dunia ketiga. Allahu a'lam. Dan subhanallah, sebelumnya saya baca hadis tentang bahwa nanti kalian akan melakukan perjanjian damai dengan Rum, dengan Bani Asfar. Menurut para ulama ahli hadis, Rum di zaman sekarang adalah Amerika dan Eropa. Kita melakukan perjanjian damai. Setelah itu kalian akan berperang memerangi musuh bersama di sebelah timur. Sebelumnya saya bingung, bagaimana ya caranya Amerika Eropa melakukan perjanjian damai dengan kita? Kita kan tidak sedang perang dengan mereka. Oh, naiknya Donald Trump, saya lapang dada saya. Good. Orang gila naik. Di tangan orang gila ini perang terbuka akan dibuat dengan Islam. Dan nanti pada akhirnya Eropa mengalami kelumpuhan ekonomi, Amerika juga sakaratul maut, dan mau tidak mau Donald Trump mungkin akan dijatuhkan, digulingkan atau bagaimana, lalu kembali Romawi, Eropa, Amerika melakukan perdamaian dengan umat Islam. Ketika perdamaian terwujud, perang tidak bisa dielakkan. Perang melawan Rusia, Cina, India, Iran, dan seluruh blok timur akan berperang dengan blok barat. Umat Islam ada di blok barat. Ini hadisnya sahih Bukhari, sahih Muslim. Subhanallah. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, hanya saja saya tidak berani memastikan masa Donald Trump inilah. Hanya saja saya melihat ada kesesuaian. Tapi saya tidak memastikan, bisa jadi di luar dia atau bagaimana. Hanya semua rentetan yang ada sudah saling
mendukung. Baik. Faham Bapak Ibu? Bandampung-dampung jantung kini nak. Ibarallah ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Selanjutnya menjelang kedatangan Al-Mahdi, ya baru ketahuan oleh kita berapa orang yang mati nanti di sini laki-laki. Setiap 100 orang 99-nya tewas di sini. Sementara seluruh laki-laki di muka bumi akan berlomba-lomba menuju ke sana. Di hadis yang lain Nabi tidak berharap umatnya terlibat dalam perebutan gunung emas itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, Gunung Efrat, Sungai Efrat sudah mengering. Kondisi sekarang sudah betul-betul real sesuai dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada yang membantah enggak? Mungkin saja ada. Ustaz, semua yang Ustaz ceritakan itu kan andalan datanya paling-paling dari YouTube. Lah YouTube itu kan pakai media, direkam dulu lalu masukkan ke YouTube. Bisa dikarang-karang, bisa dibuat-buat, bisa direkayasa dengan komputer. Kami rasanya kalau nggak lihat langsung kami nggak percaya. TV-TV golongan macam ini kan ada ya Bu ya? Ada. Kalau ngomong tuh bibirnya pasti kayak gitu tuh. TV-TV kayak gini tuh ada. Saya sudah membuka tantangan sejak 2 tahun yang lalu sampai hari ini. Tantangan ini berlaku sampai sekarang. Apa itu tantangannya? Tantangannya bagus kok. Bagi yang tidak percaya, saya persilahkan berangkat ke sana, siapkan paspornya. Yang penting siapkan paspor saja. Tiket pulang pergi saya yang belikan. Hotel di sana saya yang bayar. Uang saku per satu orang 1.000 sampai 2.000 dolar US Amerika, saya yang kasihkan uang kantongnya. Ntar kalau ternyata sudah keliling-keliling di sana, semua yang kami sampaikan ini tidak terbukti, tidak benar, kembali pulang ke Indonesia, sampaikan kepada saya, buktikan bahwa itu tidak benar. Insya Allah yang bersangkutan saya umrohkan di bulan April atau Ramadan dengan fasilitas VVIP. Janji, saya sanggup insya Allah Ta'ala. Cuma kalau semua yang kami sampaikan benar, sesuai dengan kenyataan, nggak banyak permintaan saya. 1, pulangkan uang saya semua. Yang kedua, gantian, tolong dong umrahin saya. Selesai. Ini nantang loh. Dan tantangan ini tetap disaksikan oleh jutaan orang. Sampai sekarang saya masih menunggu ada nggak yang mau. Ternyata kenyataan yang saya dapatkan adalah banyaknya hamba-hamba Allah yang akhirnya rujuk, yang akhirnya menerima dan bahkan taubat nasuha setelah mendengarkan uraian tentang bahwa kita sudah di akhir zaman. Baik, kita lanjut. Setelah Sungai Efrat mengering, berikutnya yaitu wafatnya seorang penguasa Hijaz. Hijaz ini adalah Mekah Madinah. Kemudian kematiannya, ada 3 orang putra mahkota yang saling bertelagah sesama mereka, yang saling bercanggah sesama mereka untuk memperebutkan kekuasaan siapa yang benar-benar akan memimpin di Mekah dan di Madinah. Tapi tidak seorang pun dari mereka yang bertiga itu, kata Rasulullah, karena kepemimpinan akan jatuh ke tangan cucu kandungku dari ahlul baitku, Al-Mahdi. Lihat nanti dalam kitab kita Zikir Akhir Zaman bagaimana urut-urutan keluarnya Al-Mahdi tersebut. Ibarat Allah yang kami muliakan, coba lihat ini, wafatnya seorang raja Arab. Nah, masalahnya dalam hadis itu kan bunyinya khalifah, Ustaz. Wafatnya raja Arab. Yaqtatilu inda kanzikum thalathatun min abna'il khalifah. Ustaz, itu dalam hadis khalifah. Gimana Ustaz mengatakan bahwa itu adalah raja Arab dan itu raja Arab Saudi? Wong dalam hadis khalifah. Ibarat Allah yang kami muliakan, bagi orang Arab secara urfan mereka menganggap yang menguasai Arab Mekah Madinahnya, maka penguasa itu disebut dengan khalifah. Walaupun ini sekali lagi hadza majalul khilaf, kita tidak akan memastikan dalam kondisi ini, hanya melihat daripada ketersediaan fakta yang ada, kita semakin mengangguk
semakin ingin mendekatkan kepada nas yang ada. Walaupun adabnya kita tidak boleh memastikan. Setuju? Tidak boleh memastikan. Mari kita lihat. Yaqtatil indakan zikum salasah. Kanz. Kanz di situ sebagian besar para ulama hadis mengatakan yaitu perbendaharaan yang ada di dalam Ka'bah, yang ada di Makkah dan yang ada di Madinah. Saling berbunuhan 3 orang putra mahkota. Ketika seorang penguasa Arab meninggal dunia, 3 putra mahkota ini saling berebutan. Makanya kanz dipastikan adalah Mekah dan Madinah, karena ibarat Allah kanz yang dimaksud adalah di negeri Hijaz. Kita lanjutkan. Lah, Mekah Madinah adanya di Arab Saudi atau di Kuwait atau di Qatar? Arab Saudi. Siapakah raja Arab Saudi yang meninggal dunia? Raja Abdullah. Mari kita lihat papan tulis yang satu lagi. Ibu nggak bisa lihat situ kan? Atau tolong shoot. Nah, bisa ngelihat yang sana. Tolong di shoot ke papan tulis kita. Raja Abdul Aziz bin Saud. Pendiri kerajaan Arab Saudi adalah beliau. Sementara Abdul Aziz bin Saud adalah pendiri Arab Saudi modern. Ini istrinya banyak. Bapak Ibu yang kami muliakan, dari sekian istri yang ada, harem yang ada, 4 orang resmi sebagai permaisuri kerajaan. Dari 4 orang ini melahirkan putra-putra mahkota dan putri-putri kerajaan. Ya. Putra-putra mahkota jumlahnya ada 12-an orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sumpah beliau adalah selama para putra mahkota ini masih hidup, tidak boleh yang menjadi pemimpin dan menjadi raja di Arab Saudi ini para cucu. Wajib mereka semua, para putra mahkota selagi masih hidup. Apabila yang ini meninggal, langsung digantikan oleh yang di sebelahnya. Apabila yang ini juga meninggal, langsung digantikan oleh yang di sebelahnya. Begitulah seterusnya. Nah, mari kita lihat dari sini. Ini yang keempat adalah Raja Faisal. Masih ingat nama ini? Faisal berakhir tragis. Dia ditembak oleh keponakan kandungnya dari jarak 3 meter. Keponakan kandungnya itu baru saja pulang dari Washington. Kenapa Faisal ditembak? Faisal membahayakan kepentingan Barat. Faisal berani mengembargo Amerika Serikat. Walaupun 1 bulan Pak, udah mencret Amerika. Faisal masih ada di YouTube, pidatonya yang berapi-api bersumpah akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Apapun harganya. Dan ini dianggap berbahaya. Maka Raja Faisal pun dilenyapkan dengan cara ditembak langsung dari depan. Jarak 3 meter saja. Faisal meninggal, langsung digantikan oleh Pangeran Khalid. Menjadi Raja Khalid. Khalid meninggal, digantikan oleh Raja Fahad. Ini cukup terkenal. Ingat Raja Fahad? Raja Fahad. Fahad meninggal dunia, digantikan oleh saudara kandungnya Abdullah. Pangeran Abdullah. Menjadi Raja Abdullah. Ini cukup lama menjadi raja. Abdullah. Lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Baik. Abdullah pada tahun 2008 dapat vonis oleh tim medis ahli, ya, khusus untuk beliau tahun 2008. Apa vonisnya? Beliau sudah dihukum secara medis, dihukum mati. Dianggap mati secara medis maksudnya, bukan dihukum mati ya. Beliau sudah dianggap mati secara medis. Hidupnya bergantung dengan obat-obatan dan peralatan medis secara total. Raja Abdullah menyadari umurnya sudah tidak lama.
maka beliau pun memanggil 3 orang putra mahkota. Di tahun yang sama, beliau pun membaiat mereka bertiga, yaitu Sultan, Pangeran Sultan, Pangeran Nayef, dan Pangeran Salman. Dengan isi sumpah adalah tidak boleh mereka berebutan, harus ikut urutan. Urutan pertama setelah beliau meninggal nanti, yang menjadi raja berikutnya yang pertama adalah Sultan, Pangeran Sultan. Bila Sultan meninggal, langsung dilanjutkan oleh Nayef. Bila Nayef meninggal, langsung dilanjutkan oleh Salman. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini masih ada 2 putra mahkota lagi, yaitu Pangeran Tolal. Yang ini adalah Pangeran Mukrin. Baik, kaum muslimin, lihat. Pangeran Sultan, Nayef, Salman dibaiat bersamaan, serentak, dengan urutan seperti itu tadi. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ternyata umur beliau panjang. Jadi vonis-vonis dokter tu jan camih bana. Ang saminggulai mati. Memang waang malaikat mawi. Model itu. Nah, Bapak Ibu, Abdullah sampai tahun 2011 masih hidup. Yang meninggal bulan Oktober adalah Pangeran Sultan. Pangeran Sultan meninggal dunia tahun 2011 bulan Oktober. Tahun 2012 Pangeran Nayef menyusul meninggal dunia di London karena penyakit kanker. Cancer, bukan kanker kantong kering. Kaya kok ini. Di London pada tanggal 16 Juni 2012 Pangeran Nayef meninggal dunia. Yang hidup berapa orang lagi? Yang sudah dibaiat Salman. Tapi di sini ada 1, 2 lagi kan? 3 orang. Afwan, kita baca hadis itu tadi. Yaktatil indakan zikum salasah min abna'il khalifah. Akan saling berbunuh-bunuhan 3 orang. Akan saling berperang, akan saling jatuh-menjatuhkan 3 orang. Putra mahkota. Ini putra mahkota. Salman, Tolal, Mukrin. Perlu Bapak Ibu ketahui, ketiga orang ini punya karakter yang berbeda habis antara satu dengan yang lain. Saya sebutkan ya, Pangeran Salman sejak dari kecilnya terkenal sebagai anak yang baik, soleh, santun, berakhlak mulia, anak santri. Dekat dengan para ulama, taat beribadah, hafiz Al-Quran 30 juz. Sampai sekarang beliau hafiz Al-Quran 30 juz. Beda dengan yang di sebelahnya, Tolal. Tolal ini Masya Allah, untuk angko-angko itu atau buka dunia untuknya, kuaya raya. Tetapi tidak ada satupun pintu maksiat yang terbuka melainkan dia memasukinya. Track recordnya terkenal sebagai orang yang sangat membuat malu kerajaan Arab Saudi. Berbagai macam jenis dosa dan maksiat sudah ditempuh semua. Salman tidak mau yang menjadi raja ke depan orangnya seperti Tolal setelah dia. Mukrin lain lagi karakternya. Mukrin ini Bapak Ibu yang kami muliakan, dagingnya, darahnya, jantungnya, otaknya, tulangnya berkiblat seluruhnya kepada Yahudi, kepada Amerika. Maka Salman dengan ini akhirnya pada bulan ketiga, kebijakan yang paling menggemparkan di kerajaan Arab Saudi, pada bulan ketiga Salman naik menjadi raja, langsung Pangeran Tolal ini dikeluarkan dari anggota keluarga kerajaan. Bukan saja haknya menjadi raja berikut dicopot, tapi malah tidak diakui sebagai anggota keluarga kerajaan. Dah, kira-kira sakit hati kan? Pasti. Apalagi di bawahnya ada anaknya Al-Walid bin Tolal, orang terkaya nomor 5 dunia. Bapitih banyak. Ini zaman kan zaman fulus. Fi fulus kullu syai' mulus. Ya kan? Mafi fulus mampus, ini zamannya. Bisa dibeli tentara bayaran sebanyak-banyaknya, bisa dibuat chaos negeri sekeos-keosnya selama ada fulus. Keturunannya orang-orang berduit. Beliau sudah dihapus namanya. Pangeran Mukrin
Oke, di bulan keempat Pangeran Salman membaiat. Di bulan keempat beliau naik menjadi presiden, menjadi raja. Dia membaiat anak kandung daripada almarhum Nayef, namanya Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef dibaiat untuk menjadi raja setelah beliau. Di bulan keempat ya, setelah dia naik menjadi raja. Dan di waktu yang sama Salman langsung membaiat putra kandungnya sendiri, Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman untuk menjadi raja berikutnya setelah Muhammad bin Nayef. Bapak Ibu, sekali lagi dua. Dan waktu membaiat ini Pangeran Mukrin hadir. Hadir menunjukkan bahwa dia tidak, selama masih anggota keluargaan dia masih senang. Maka dia pun hadir waktu ini dibaiat. Ini tidak datang dalam pembaiatan di bulan keempat itu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, coba perhatikan kembali. Kira-kira jalur keturunan ke bawah ini murka enggak? Berarti hak mereka menjadi calon raja-raja berikutnya sudah dipotong, sudah dihapus. Sekarang masing-masing kubu sedang mempersiapkan kekuatan untuk perebutan kekuasaan. Kalau bisa di masa Salman, Salman dihabisi. Kalau tidak, tunggu Salman meninggal. Karena Raja Salman juga sudah penyakitan dan sakitnya sangat berat. Kaum muslimin yang kami muliakan, Bapak Ibu perhatikan bagaimana kondisi daripada 3 putra mahkota ini. Dan bagaimana kondisi mereka sekarang. Sudah ada upaya-upaya untuk membuat keributan di dalam kerajaan. Alhamdulillah untuk sampai saat ini masih terkendali. Tapi yakinlah tak lama lagi kita akan mendengarkan kekisruhan yang kita tidak sukai, yang kita tidak inginkan bersama. Kita akan terganggu untuk umrah, kita akan terganggu untuk haji, karena di dalam anggota keluarga kerajaan ada keributan perebutan kekuasaan. Kita berharap ini tidak terjadi, tetapi ini real. Masing-masing kubu memperkuat kubunya masing-masing dalam rangka perebutan kekuasaan. Sudah ada upaya-upaya membunuh Raja Salman dengan cara diracun, tidak berhasil. Dengan cara dibunuh dari dekat juga gagal. Ya, toh Raja Salman juga sudah sangat tua. Ibarat Allah yang kami muliakan, Masya Allah ya. Kita kembali kepada sini. Raja Salman, ibu tahu tidak sepak terjangnya setelah naik jadi raja? Hah? Saya bukan promosi tentang beliau ya. Maaf, saya termasuk yang benci dengan kerajaan Arab Saudi sebelum ini. Minta maaf. Saya termasuk yang sangat geram, marah kepada kerajaan Arab Saudi. Tapi setelah Salman naik, terobati hati ini melihat sikapnya yang jelas kepada Islam. Baru saja beliau naik, gaji semua pegawai kerajaan dari kelas apapun dinaikkan 2 kali lipat, ada yang 3 kali lipat. Semua ulama yang ditangkap dan dipenjarakan di masa sebelumnya dia lepaskan seluruhnya. Ya, kemudian para pemuda diizinkan untuk latihan militer bagi yang mau berangkat ke negeri Syria membantu perjuangan sana, diizinkan. Sebelumnya mana ada begitu. Yang paling seru kaum muslimin adalah ketika datang Barack Obama dengan bininya mengucapkan selamat, congratulations for you. Ibu lihat nggak? Dunia menyaksikan live loh itu. Azan masuk, dia langsung berangkat. Pak, tinggal dulu ya, ngadap Allah, sholat asar. Dia dengan seluruh jajaran kerajaan pergi ke masjid. Nggak pernah tuan besar datang diperlakukan begitu. Di masa Salman terjadi. Bagi Salman, Barack Obama ini atau siapapun nggak ada harga kalau Allah sudah memanggil. Dia pergi. Bingunglah si Mubarak, siapa? Bingunglah Barack Obama sambil ngeliat kepada bininya, "Dek, kok kita ditinggalin?" Apa kata bininya? "Bu, ya sabar Thomas." Live. Ini membuktikan apa? Ada izah. Kemudian apapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan di Timur Tengah, tidak pernah Arab Saudi sekarang dan kawasan Timur Tengah itu minta persetujuan PBB dulu. Sekedar hanya ngasih tahu kami menyerang Yaman. Khalas, enggak bantuan pendapat iya atau tidak, minta bantuan senjata semacam tidak. Sekarang
Raja Salman merancang persatuan seluruh negeri-negeri Islam, persatuan militer menuju kepada izzah Islam. Sesuatu yang sangat dibenci oleh dunia barat termasuk timur. 34 negara bergabung sekarang. Aneh ya. Subhanallah kaum muslimin. Malaysia aja yang kecil ikut gabung, Turki gabung, negara-negara kuat dari Afrika di mana-mana gabung. Indonesia belum saat ini. Ibu hati aja. Sakit pinggang memagang. Masya Allah Bapak Ibu yang kami muliakan. Kita lanjut ini. Ini agenda ke depan sangat dahsyat. Yuk sekarang buka halaman 710. Ini tanda Al-Mahdi akan keluar. 710. Akan terbunuh satu jiwa yang suci terlebih dahulu sebelum Al-Mahdi muncul. Dibunuhnya satu jiwa yang suci. Coba lihat halaman berapa tadi? 712 720 710 ya. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Mari kita baca hadisnya. Semoga Bapak Ibu baru pertama baca ini hadis. Coba kita baca. Terbunuhnya jiwa yang suci. Dari Mujahid dia berkata, Fulan, salah seorang dari kalangan sahabat menceritakan kepadaku, Annal Mahdiya la yakhruju hatta tuqtalan nafsu az-zakiyah, fa idza qutilatin nafsu az-zakiyah ghadiba alaihim man fis sama' wa man fil ardi. Fa atan nasal mahdiyu fazaffuhu kama tuzzaful urus ila zawjiha lailata ursiha wa huwa yamla'ul arda qistan wa 'adla wa tukhrijul ardu nabataha wa tumtirus sama'u mataraha wa tan'amu ummati fi wilayatihi ni'matan lam tamna'ha qatt. Salah seorang bisa bantu baca terjemahannya? Tolong dibacakan dengan pakai mic. Ya. Bahwasanya Al-Mahdi itu tidak akan muncul sampai dibunuhnya jiwa yang suci. Sampai dibunuh dulu jiwa yang suci. Al-Mahdi itu tidak akan muncul sampai dibunuh dulu satu jiwa yang suci. Siapa kira-kira kok? Yang jelas bukan Ustaz Zul ya. Al-Mahdi tidak akan muncul sampai satu jiwa yang suci dibunuh terlebih dahulu. Kematian satu jiwa yang suci ini, lanjut. Ketika jiwa yang suci itu dibunuh, maka murkalah pada mereka siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Malaikat yang di langit marah dengan dibunuhnya manusia yang mulia tersebut. Dan orang-orang beriman satu muka bumi marah kepada pembunuh yang membunuh satu manusia yang mulia tersebut. Terus lantas orang-orang datang menjumpai Al-Mahdi. Mereka mempersiapkannya bagaikan dipersiapkan seorang gadis pengantin untuk suaminya pada malam pertamanya. Intinya setelah terbunuhnya tak lama kemudian Al-Mahdi pun muncul. Penghibur bagi luka yang sangat dalam, luka yang menganga, Al-Mahdi pun muncul. Terus Al-Mahdi memenuhi bumi dengan kelurusan dan keadilan. Bumi menumbuhkan tanamannya dan langit menurunkan hujannya. Umatku dinikmati di masa pemerintahannya kenikmatan yang belum pernah mereka nikmati sebelumnya sama sekali. Pertanyaan, siapakah kira sosok yang mulia, yang berjiwa suci, yang dicintai orang beriman sekarang? Capek mana menjawab? Coba pikir lagi, sosok yang lain, sosok yang lain. Coba saya sebutkan beberapa alternatif, beberapa opsi. Yang pertama, oke, Salman. Masuk catatan? Masuk. Orang-orang beriman satu bumi sayang nggak sama dia? Kecuali orang munafik. Yang kedua, pilihan kedua, Zakir Naik.
Zakir Naik ini sangat dicintai nggak oleh orang beriman? Masya Allah, Barat pun bersumpah akan membunuh Zakir Naik. Yahudi bersumpah akan membunuh Zakir Naik. Manusia yang ditargetkan untuk dibunuh adalah Zakir Naik. Upayanya untuk membuktikan kebenaran Islam ini di atas agama apapun tidak terbantahkan. Tidak sedikit ribuan bahkan puluhan ribu yang sudah masuk Islam melalui dakwahnya Zakir Naik. Sekarang beliau betul-betul dicecar habis-habisan, medianya dilumpuhkan, hidupnya dipersulit segala macamnya. Zakir Naik adalah manusia yang bertempat di hati orang-orang beriman. Orang-orang munafik tentu benci dengan Zakir Naik, ya kan? Opsi yang ketiga, Recep Tayyip Erdogan. Kenal dengan Erdogan? Mau saya kenalkan? Di tangan Erdogan sekarang izzah Islam kembali mengkilau. Di tangan Erdogan sekarang. Bapak Ibu ketahuilah, dulu Turki yang sekuler terbelit utang, termasuk negara yang terparah hutangnya di bumi ini. Setelah Erdogan hanya 10 tahun, IMF yang berutang pada Turki sekarang.